Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1S1230072. Nah, baik, di sini saya akan membaca atau menjelaskan tentang memulai Linux, tentang materi pemrograman web, mengenai materi dengan memulai dengan Linux fundamental. Nah, kita langsung masuk saja pada judulnya. Di sini pendahuluan. Nah, memulai dengan Linux fundamental. Dengan memulai Linux fundamental adalah pengantar yang ditujukan bagi pengguna dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise Linux dan antarmuka baris perintah. Nah, tujuan kursusnya ini siapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Penontonnya ini individu yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan atau kursus masa depan mereka. Prasyaratnya itu keakraban dengan komponen komputer dasar seperti mouse, keyboard, dan monitor. Kita next. Nah, orientasi ke lingkungan kelas kita bisa lihat di sini dari konten classroom atau dalam kursus ini sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation. Siswa juga menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini seperti Servera. Kedua sistem tersebut berada di lab example com domain DNS. Nah, semua sistem komputer siswa memiliki akun pengguna standar student yang menggunakan password student. Yang root password pengguna pada semua sistem siswa adalah Red Hat. Di sini kita bisa lihat contohnya pada tabel pertama, nama mesinnya itu seperti kelas example.com, alamat IP-nya apa. Nah, perannya ini sebagai server yang menjadi tuan rumah materi kelas yang diperlukan. Nah, beginilah kerja dari mesin ruang kelas. Bisa kita lihat ada 4 baris di sini dengan 3 kolom. Nah, fungsinya utamanya dari Bastion mesin adalah untuk bertindak sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin siswa dan jaringan kelas. Jika yang tersebut Bastion mesin turun, maka mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang ada di jaringan siswa individu. Beberapa sistem di kelas menyediakan layanan pendukung seperti dua server, konten example.com dan material example.com. Adalah sumber untuk perangkat lunak dan bahan laboratorium dalam kegiatan langsung. Nah, informasi tentang cara menggunakan server ini disediakan dalam instruksi untuk kegiatan tersebut. Yang workstation mesin virtual menyediakan kegiatan tersebut. Kedua-duanya classroom dan Bastion mesin harus selalu berjalan untuk penggunaan yang tepat dari lingkungan laboratorium. Dengan catatan, ketika masuk ke dalam server mesin, Anda mungkin melihat pesan tentang mengaktifkan cockpit konsol web. Anda bisa mengabaikan pesannya. Kita bisa lihat di sini kodenya. Mengontrol sistem Anda diberi komputer jarak jauh di kelas Red Hat Online Learning atau ROL. Kursus mandiri diakses melalui aplikasi web yang dihosting di roll.redhat.com. Masuk ke situs ini dengan kredensial pengguna Red Hat pelanggan port Anda. Mengontrol mesin virtual di lingkungan kelas Anda dikendalikan melalui kontrol antarmuka halaman web. Keadaan setiap mesin virtual kelas ditampilkan di lab environment. Bisa kita lihat di sini
Cara kerja dari mengontrol mesin virtual. Sebuah contoh kursus lab manajemen lingkungan alam, Workstation, Classroom, Coursera, Self-Utility Workstation, dan lain-lain. Kita masuk di tabel 2, negara mesin virtual seperti bangunan. Nah, deskripsinya itu seperti mesin virtual sedang dibuat. Yang aktif itu mesin virtual sedang berjalan dan tersedia. Jika baru saja dimulai, itu mungkin masih memulai layar. Nah, ketika negara mesin virtual berhenti, mesin virtual benar-benar dimatikan. Saat memulai, mesin virtual boot ke dalam keadaan yang sama dengan sebelum shutdown. Keadaan disk dipertahankan. Di tabel ketiga, tindakan kelas, tombol atau tindakan membuat ruang kelas role, menciptakan dan memulai semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Nah, penciptaan dapat memakan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Mesin dalam ketika kita menekan membuat mesin virtual kelas role sedang dibuat, menciptakan dan memulai semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Penciptaannya dapat memakan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Hapus ruang kelas role, menghancurkan semua mesin virtual di kelas. Semua pekerjaan yang disimpan pada disk sistem itu hilang. Start itu untuk memulai semua mesin virtual di kelas. Mulai semua mesin virtual di kelas sudah dimulai. Berhenti, hentikan semua mesin virtual di kelas. Aksi mesin itu ketika konsol terbuka, dia akan terhubung ke konsol sistem mesin virtual di tab browser baru. Kita dapat login langsung ke mesin virtual dan menjalankan perintah bila diperlukan. Nah, biasanya masuk ke dalam workstation hanya mesin virtual dan dari sana gunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Kita tekan aksi mulainya power on untuk menjalankan mesin virtual. Ketika kita menggunakan tindakan atau shutdown dengan anggun mematikan mesin virtual, melestarikan konten disk. Kita melakukan aksi power off dengan paksa kita mematikan mesin virtual sambil tetap melestarikan konten disk. Nah, tindakan ini setara dengan menghilangkan kekuatan dari mesin fisik. Tindakan reset dengan memaksa mematikan mesin virtual dan mengatur ulang penyimpanan terkait keadaan awalnya. Nah, semua pekerjaan yang disimpan pada disk sistem itu akan hilang. Nah, pada awal latihan jika diinstruksikan untuk mengatur ulang satu node mesin virtual, lalu klik action reset hanya untuk mesin virtual tertentu. Pada awal latihan juga jika diinstruksikan untuk mengatur ulang semua mesin virtual, lalu klik action reset pada setiap mesin virtual dalam daftar. Jika kita ingin mengembalikan lingkungan kelas ke dalam keadaan semula pada awal kursus, maka klik delete untuk menghapus seluruh lingkungan kelas. Setelah laboratorium dihapus, kemudian klik buat menyediakan satu set baru sistem kelas. Seperti ini, operasi delete dapat dikatakan semua pekerjaan yang diselesaikan di lingkungan kelas ini. The auto stop dan auto menghancurkan timers. The Red Hat Online Learning, pendaftaran hak Anda, set penjataan waktu komputer untuk membantu menghemat waktu yang ditentukan. Dalam ruang kelas role ini menggunakan timer yang menutup atau menghapus lingkungan kelas ketika timer yang tepat berakhir. Nah, untuk menyesuaikan timer, cari dua tombol plus di bagian bawah halaman manajemen kursus.
klik tombol auto stop plus untuk menambahkan satu jam lain ke timer auto stop. Klik tombol auto destroy plus untuk menambahkan hari lain ke timer auto destroy. Auto stop memiliki maksimum 11 jam dan auto menghancurkan atau destroy memiliki maksimum 14 hari. Berhati-hatilah untuk menjaga waktu tetap teratur saat Anda bekerja, sehingga lingkungan Anda tidak tiba-tiba tutup. Berhati-hatilah untuk tidak mengatur waktu yang tidak perlu tinggi yang dapat membuat penjatahan waktu perlangganan Anda. Ini saya baca anunya Pak, tips-tipsnya di dalam menggunakan Red Hat. Mantap. Melakukan latihan lab. Anda mungkin melihat jenis aktivitas lab laboratorium berikut dalam kursus ini. Sebuah latihan dipandu adalah latihan-latihan langsung yang mengikuti bagian presentasi. Ini berjalan Anda melalui prosedur untuk melakukan langkah demi langkah. Sebuah kuis biasanya digunakan ketika memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau ketika aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Sebuah laboratorium akhir of chapter adalah aktivitas langsung yang patut dipuji untuk membantu Anda memeriksa pembelajaran Anda. Anda bekerja melalui satu set langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan yang dipandu dalam bab itu. Nah, tetapi langkah-langkah tidak berjalan Anda melalui setiap perintah. Nah, sebuah solusi diberikan dengan langkah by langkah, step by step workflow. Sebuah laboratorium tinjau komprehensif digunakan pada akhir khusus. Ini juga merupakan langsung aktivitas yang patut digembar-gemborkan dan mungkin mencakup konten dari seluruh kursus. Anda bekerja melalui spesifikasi apa yang harus dicapai dalam kegiatan tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Nah, sekali lagi, solusi diberikan dengan langkah step by step walkthrough yang memenuhi spesifikasi. Untuk mempersiapkan lingkungan laboratorium, Anda pada awal setiap aktivitas langsung menjalankan start perintah dengan nama aktivitas tertentu dari instruksi aktivitas. Demikian juga pada akhir setiap aktivitas langsung menjalankan lab finish perintah dengan nama aktivitas yang sama. Untuk membersihkan setelah kegiatan, setiap aktivitas langsung memiliki nama yang unik dalam kursus. Sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Yang tindakan adalah pilihan dari start, create, atau finish. Semua latihan mendukung start dan finish hanya laboratorium akhir of chapter dan dukungan laboratorium tinjauan komprehensif grade. Nah, ketika start, tindakan memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Ini mungkin termasuk konfigurasi pengaturan, menciptakan sumber daya, memeriksa layanan prasyarat, dan memverifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Anda dapat melakukan latihan setiap saat, bahkan tanpa melakukan latihan sebelumnya. Nah, kelas untuk kegiatan yang gradable. Grade tindakan mengarahkan lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaan Anda dan menunjukkan daftar kriteria penilaian dengan PACE atau fail status untuk masing-masing. Untuk mencapai PACE status untuk semua kriteria, memperbaiki kegagalan dan menjalankan kembali grade tindakan. Nah, akhir yang finish tindakan membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Anda dapat melakukan latihan sebanyak yang Anda inginkan. Yang lab perintah mendukung penyelesaian tab
Misalnya untuk daftar semua latihan yang dapat Anda mulai, masuk Let's Start dan kemudian tekan tombol tab 2 kali. Kita masuk pengantar untuk Linux. Mendefinisikan dan menjalankan tujuan Linux dan distribusi Linux. Bagian distribusi Linux dan latihan berpemandu. Bagian pengantar untuk Linux Quiz. Nah, distribusi Linux tujuannya ini mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sebagai sistem operasi. Penjelasan kernel Linux. Kita masuk pada penjelasan kernel Linux. Meskipun orang-orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, itu sebenarnya adalah kernel. Dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk booting sistem. Kerantur memuat driver untuk mengenali perangkat terlampir seperti keyboard, mouse, tampilan, dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Nah, Linux awalnya dimulai oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Kemudian seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Torvalds membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi umum GNU GPL untuk melisensikan kodenya. Nah, model lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek. Setelah Torvalds mengumumkan proyek ini kepada pengembang lain di internet, programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal adalah Red Hat, yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak tahun 1993. Mantap. Pada tahun 1998, Christian Peterson menciptakan istilah tersebut. Sumber yang terbuka untuk menggambarkan kode yang dibangun secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Nah, itulah sistem operasi Linux yang bisa kita ganti sesuai dengan kemauan kita. Beda seperti Windows, dia menggunakan sistem hanya pembuatan pabriknya saja atau tidak open source. Linux juga mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kode yang tersedia untuk belajar, memodifikasi, dan berbagi. Nah, Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Kernel Linux dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek GNU is not Unix (GNU). Mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas.
Saat ini Linux tersedia untuk setiap pengguna yang ingin menjalankannya. Nah, dan setiap pengembang yang ingin membangunnya. Hal ini umum di server, di cloud, di desktop dan laptop, dan pada perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Nah, tujuan dari kernel ini ketika Anda memberi daya pada komputer, chip pada motherboard yang syarat dengan pencarian firmware untuk hard drive yang berisi aplikasi yang disebut bootloader. Nah, bootloader ini adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk eksekusinya. Nah, setelah komputer menempatkan bootloader mengambil kendali atas proses boot dan menempatkan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, menyelidiki perangkat keras, dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Nah, manajer layanan meluncurkan dan menyediakan jaringan, grafik, suara, layar LED, dan juga sebagainya. Ada modelnya itu iya bang, sampai sekitar 8 itu. Nah, ketika setelah proses boot selesai, kernel terus berjalan di latar belakang, tetapi Anda disajikan dengan Chrome login sehingga Anda dapat membuka antarmuka untuk aplikasi pada komputer. Nah, di Linux Anda memiliki akses kedua antarmuka. Graphical User Interface (GUI) adalah antarmuka point and click, di mana data diwakili oleh icon dan tampilan visual. Nah, cangkangnya kadang-kadang juga disebut terminal atau konsol, atau prompt text satunya yang memungkinkan Anda untuk mengetik dan menjalankan sebuah perintah. Nah, banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka. GUI menyediakan konvensi yang akrab dari desktop, seperti icon untuk file, dan folder, menu, dan sebagainya. Nah, shell efisien dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Kursus ini mengajarkan keduanya. Siapa itu? Apa itu? Apa lagi? Ya, di Mas Paulus. Mahal. Gambaran tentang distribusi Linux. Nah, individu dan perusahaan membangun Linux dari bagian-bagian fungsional dan kemudian mendistribusikan secara online untuk digunakan orang lain. Tidak. Ketika Anda mendownload Linux sebagai sistem operasi, Anda mendownload distribusi dari Linux distribusi. Nah, distribusi sering disebut dengan distro, singkatnya adalah bentuk yang berbeda dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja dengan keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi dibangun untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, Raspberry Pi
adalah sistem tertanam bertenaga rendah seukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Nah, bahkan ada lebih sedikit perangkat lunak dalam Red Hat Universal Basic Image atau UBI, karena digunakan sebagai dasar untuk layanan cloud yang tidak memerlukan perpustakaan yang dilakukan komputer fisik. Nah, sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru untuk memastikan bahwa printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan fungsi periferal lainnya yang seperti yang diharapkan. Distribusi Linux yang paling menonjol cenderung menjadi yang diproduksi secara konsisten dan andal. Nah, beberapa distribusi didukung oleh bisnis seperti Red Hat, sementara yang lain adalah upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer termasuk proyek-proyek berikut. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) adalah distribusi populer pada server dan cloud. RHEL berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. CentOS adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux. CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan juga relawan. Nah, Fedora berfokus pada jadwal rilis cepat sehingga dapat memberikan fitur terbaru. Nah, ini digunakan sebagai dasar untuk kedua CentOS dan Red. Fedora dikembangkan oleh para relawan yang didukung oleh Red Hat. Debian adalah proyek sukarela yang berfokus stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi yang berasal dari Debian. Perubahan antar distribusi Linux sedikit seperti mendapatkan konsol baru, ide konsep dasar transfer, tetapi Anda mungkin harus belajar aplikasi yang mana digunakan untuk menginstal aplikasi, di mana tombol adalah untuk bergabung dengan jaringan, bagaimana mengubah pengaturan tertentu, atau bagaimana untuk log keluar. Nah, kursus ini akan membantu Anda menjadi akrab dengan teknologi Linux yang umum di banyak sistem Linux. Apakah Anda menggunakan Linux pada laptop Anda? Tidak. Atau sebagai wadah yang berjalan pada klaster OpenShift di cloud? Tidak. Anda akan belajar bagaimana berinteraksi dengan desktop, serta perintah penting yang Anda butuhkan untuk bekerja secara efisien di terminal Linux. Nah, mengidentifikasi distribusi Linux dari sistem. Kursus ini didasarkan pada sistem Red Hat Enterprise Linux seperti banyak distribusi lainnya. Red Hat Enterprise Linux mengembangkan desktop GNOME sebagai GUI-nya. Karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum, tidak selalu jelas distribusi mana yang Anda gunakan. Nah, Anda dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan cara yang berbeda. Misalnya, Anda dapat melihat informasi sistem dari aplikasi Linux pengaturan di GUI. Informasi ini termasuk memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini sebagai referensi ketika kita mengakses informasi sistem. Kita bisa lihat di sini untuk penjelasan tentang lebih lanjut. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai tentang apa pengantar untuk Linux. Kita bisa
Ya tadi penjelasan saya bahwa dari pertama itu bagian pendahuluan mengenai aplikasi Red Hat Academy, bagaimana kita menambahkan kursus kelas, dan juga bagaimana kita menambahkan sebuah laboratorium. Nah, kita masuk di materi pertamanya ini mengenai Linux. Kita bisa mengetahui apa-apa saja yang dimaksud dengan kernel Linux, bagaimana sejarah dari Linux itu terbuat, dan siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat dari pengerjaan Linux tersebut. Nah, baik, itulah sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.